Halo, berikut profil singkat mengenai instansi tempat kerja saya. SMP Negeri 1 Wotu, terletak di Jalan Pahlawan, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Sekolah ini dibangun pada tahun 1964, yang merupakan sekolah tertua di Kecamatan Wotu. Untuk saat ini, SMP Negeri 1 Wotu dikepalai oleh Bapak Agus Salim SPD MPD dengan jumlah guru dan tenaga kependidikan sebanyak 43 orang. Untuk tahun ajaran 2021-2022, jumlah siswa yang terdaftar sebanyak 370 orang. Dan inilah saya. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Iksan SPD, Guru Penjas Orkes SMP Negeri 1 Wotu. Saya juga merupakan peserta Latsar Kabupaten Luwu Timur angkatan 20 tahun 2021. Berikut adalah kegiatan aktualisasi saya pada masa habituasi. Kegiatan 1. Konsultasi dengan mentor. Tahap pertama, menyiapkan jadwal dan materi konsultasi, yang mana ini merupakan bentuk tanggung jawab saya kepada pimpinan sebelum memulai suatu kegiatan. Tahap kedua, pada tahap ini saya melaksanakan konsultasi dengan mentor dengan sikap ramah dan sopan sebagai bentuk hormat saya terhadap pimpinan. Tahapan ketiga, di tahap ini saya mencatat hasil konsultasi sebagai perwujudan dari musyawarah dengan mentor. Kegiatan 2, pembuatan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Tahapan pertama, saya mencari referensi dan pengumpulan data terkait materi yang akan saya ajarkan sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada peserta didik. Tahap kedua, saya membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran, yang mana ini merupakan bentuk taat aturan saya sebagai seorang guru. Tahap ketiga, melakukan penandatanganan RPP oleh kepala sekolah merupakan bentuk disiplin saya terhadap aturan yang berlaku. Kegiatan 3. Pembelajaran menggunakan metode shuttle run. Tahapan pertama, menyiapkan peserta didik merupakan bentuk disiplin saya sebelum melakukan pembelajaran ke peserta didik. Tahap kedua, menjelaskan tujuan dan manfaat materi sebelum memulai pembelajaran. Ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab saya yang harus saya lakukan ke peserta didik. Tahap ketiga, melaksanakan pembelajaran ke peserta didik merupakan amanah yang harus saya jalankan sesuai tugas dan fungsi saya sebagai seorang tenaga pendidik. Kegiatan keempat, pembelajaran menggunakan metode Gobak Sodor. Tahapan pertama, menyiapkan peserta didik merupakan bentuk disiplin saya sebelum melakukan pembelajaran ke peserta didik. Tahap kedua, menjelaskan tujuan dan manfaat materi sebelum memulai pembelajaran adalah salah satu bentuk tanggung jawab saya yang harus saya lakukan ke peserta didik. Tahapan ketiga, melaksanakan pembelajaran ke peserta didik merupakan amanah yang harus saya jalankan sesuai tugas dan fungsi saya sebagai seorang tenaga pendidik. Kegiatan kelima, pembelajaran menggunakan metode tikus dan kucing. Tahapan pertama, menyiapkan peserta didik merupakan bentuk disiplin saya sebelum melakukan pembelajaran ke peserta didik. Tahap kedua, menjelaskan tujuan dan manfaat materi sebelum memulai pembelajaran adalah salah satu bentuk tanggung jawab saya
yang harus saya lakukan ke peserta didik. Tahapan ketiga, melaksanakan pembelajaran ke peserta didik merupakan amanah yang harus saya jalankan sesuai tugas dan fungsi saya sebagai seorang tenaga pendidik. Kegiatan keenam, evaluasi hasil aktualisasi. Tahap pertama, membuat kuesioner. Tujuan pembuatan kuesioner ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Tahap kedua, membagikan kuesioner ke peserta didik. Pada tahap ini, membagikan kuesioner, saya tidak memaksakan kehendak dalam pengisian kuesioner kepada peserta didik. Tahap ketiga, menganalisa hasil kuesioner. Di tahap ini, saya bersikap jujur dalam menganalisa hasil pengisian kuesioner dari peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Salim SPD MPD selaku mentor dari Pak Muhammad Nur Ihsan SPD. Alhamdulillah, apa yang dilakukan oleh Pak Ihsan dalam kegiatan aktualisasi saya rasa adalah satu inovasi yang sangat bagus. Pak Ihsan menggunakan metode bermain dalam pembelajaran lari jarak pendek. Dengan metode bermain yang digunakan Pak Ihsan membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, sehingga hal ini dapat meningkatkan semangat peserta didik dalam belajar yang secara tidak langsung, juga akan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran khususnya pada materi lari jarak pendek. Salah satu kunci efektivitas suatu pembelajaran adalah ketika seorang guru mampu menjadikan pembelajaran itu menarik, menyenangkan, dan mudah dimengerti atau dilaksanakan oleh siswa. Alhamdulillah, apa yang sudah dilaksanakan dapat saya katakan sudah berhasil dengan baik. Semoga hal seperti ini bisa senantiasa diterapkan dalam pembelajaran dan juga bisa menjadi acuan untuk guru-guru yang lain dalam menyajikan pembelajaran, khususnya dalam bidang olahraga dan kesehatan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surahman, SPD, selaku guru penjas orkes di SMP Negeri 1 Wotu. Kegiatan aktualisasi yang dilakukan Pak Ihsan berjalan dengan baik dan lancar. Metode yang digunakan dan diterapkan Pak Ihsan dalam aktualisasinya sangat bagus. Jadi, dalam aktualisasinya Pak Ihsan menggunakan metode bermain dalam pembelajaran. Metode yang digunakan bisa menambah semangat peserta didik dalam belajar, yang tentunya juga menjadi suatu langkah awal dalam meningkatkan kemampuan peserta didik, khususnya dalam mata pelajaran penjas orkes. Hal-hal seperti ini tentu harus kita pertahankan dan tingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki, siswa kelas 73. Belajar lari jarak pendek dengan bermain gobak sodor, shuttle run, serta tikus dan kucing sangat menyenangkan dan membuat kami tambah semangat dalam belajar. Demikian testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.